Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Sifa Harun dan dua rekan saya, Dini Indriani. Saya Rosa Suryamanda. Kami akan menjelaskan materi tentang mengenai fungsi nonlinear. Berikut penjelasannya. Oke, kita menuju ke poin yang pertama, yaitu kita akan membahas fungsi nonlinear. Yang dimana fungsi nonlinear ini adalah hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang sifatnya nonlinear atau tidak membentuk garis lurus. Kemudian untuk persamaan fungsi nonlinear yaitu merupakan fungsi dengan pangkat lebih dari satu untuk variabel bebas, yaitu bisa disebut dengan x. Kemudian seperti fungsi kuadrat dan juga seperti fungsi kubik. Kemudian ini contoh fungsi nonlinear, yaitu bisa disebut juga dengan fungsi kuadrat, yang dimana fungsi kuadrat adalah yang pangkatnya tertinggi dari variabel adalah nilainya 2. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yang dimana y adalah variabel terikat, x adalah variabel bebas, A dan B adalah koefisien yang dengan nilai A tidak sama dengan 0, dan yang terakhir kemudian C sama dengan konstanta. Kemudian selanjutnya bentuk fungsi kuadrat yaitu terdapat parabola, hiperbola, lingkaran, serta elips. Tetapi yang kita bahas untuk kali ini hanya parabolanya saja. Kemudian kita lihat contoh bentuk fungsi nonlinear lainnya, yaitu selain fungsi kuadrat, yaitu fungsi adanya kubik. Nah, fungsi kubik atau fungsi pangkat 3 adalah suatu fungsi yang memiliki bentuk seperti fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx dan plus d, dengan syarat a bernilai tidak 0. Nah, berikut ini ada contoh fungsi kubik yang memiliki dia memiliki dua lengkungan seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian kita hanya membahas fungsi kuadrat, yang dimana fungsi kuadrat ini memiliki persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang dimana nilai a, b, dan c ini termasuk elemen dari bilangan real, dan nilai a-nya tidak sama dengan 0. Kemudian setiap pengganti x ini yang memenuhi persamaan di atas, jadi setiap hasil dari x ini tuh pasti nilainya 0. Nah, biasa disebut dengan penyelesaian maupun akar persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari akar persamaan kuadrat ini bisa digunakan dua cara. Yang pertama pemfaktoran dan yang kedua rumus A, B, C. Untuk pemfaktoran persamaan kuadrat ini yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk jadi perkalian, yaitu x dikurang x1 dikali x kurang x2 sama dengan 0. Kalau rumus ABC, kita masukkan saja ABC-nya ke dalam rumus. Misalnya minus b plus minus, terus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Jadi ada kemungkinan 6 kemungkinan, yaitu bentuk parabola yang salah satunya saya hanya menyebutkan salah satunya saja, yaitu jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Gambar grafik fungsi kuadrat. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada dua, yaitu dengan cara sederhana dan cara matematis. Dengan cara sederhana yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y, di mana kita tentukan dulu nilai X-nya sebagai variabel bebas. Maka dengan memasukkan beberapa nilai X, kita akan memperoleh nilai Y. Nilai X bebas kita pilih, tapi biasanya kita pilih angka yang kecil-kecil saja, supaya lebih mudah untuk perhitungannya. Dalam contoh ini kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kita ingin gambarkan grafiknya ini dengan bantuan X nilainya dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dari sini setelah kita memilih variabel X-nya berapa saja, kita substitusikan X-nya ke dalam fungsi kuadrat yang kita miliki. Jika X-nya min 1, maka kita akan memperoleh Y-nya 12. Jika X-nya 0, kita memperoleh Y-nya 6.
dan seterusnya sampai X-nya 6, kita memperoleh Y-nya itu 12. Setelah mendapatkan pasangan X dan Y, lalu kita gambarkan grafiknya di diagram yang kita punya. Jika X-nya -1, tadi kita memperoleh Y-nya 12. Jika X-nya 0, kita memperoleh Y-nya 6. Dan seterusnya hingga jika X-nya 6, kita memperoleh angkanya itu 12. Lalu kita hubungkan sehingga membentuk grafik parabola. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara matematis, yaitu dengan menggambarkan ciri-ciri penting dari fungsi kuadrat, diantaranya A titik potong fungsi dengan sumbu Y pada sumbu X sama dengan 0, maka Y sama dengan D. Jadi titiknya adalah 0, D. Yang B titik potong fungsi dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai diskriminan terlebih dahulu. Nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola vertikal memotong, menyinggung, atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, cara untuk mencari nilai diskriminan atau nilai X-nya ini, kita bisa menggunakan rumus ABC yang tadi, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti kita lihat apakah nilai D-nya itu negatif, positif, atau nilai D-nya itu 0. Jika nilai D-nya negatif, berarti dia tidak memotong sumbu X. Jika nilai D-nya positif, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Jika nilai D-nya 0, berarti dia hanya menyinggung sumbu X di 1 titik saja. Berbalik kembali. Misalkan seperti yang tadi, arah dari grafik fungsi kuadrat akan naik ke atas, lalu akan turun ke bawah. Nah, ini adalah cara cari titik puncaknya, yaitu dengan cara X, Y sama dengan min B per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri adalah yang membelah atau membagi dua grafik kuadrat menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sumbu simetri memiliki rumus X sama dengan min B per 2A. Berikut contoh soalnya. Mari kita lihat sama-sama. Kita diminta juga sama seperti tadi menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Pertama-tama kita cari dulu titik potong fungsi dengan sumbu Y pada X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6. Jadi titik potong pada sumbu Y itu nilai koordinatnya adalah A 0,6. Kemudian yang kedua, kita cari titik potong fungsi dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kita cek terlebih dahulu nilai D-nya. D-nya menggunakan D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6. Maka hasilnya 25 dikurang 24 sama dengan 1. Karena 1 maka nilainya lebih besar dari 0, maka terdapat dua buah titik potong dengan sumbu X. Dapat menggunakan rumus X, Y sama dengan min B per 2A min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 5 per 2, lalu nilai Y-nya adalah min 1 per 4. Kemudian untuk sumbu simetrisnya dapat 5 per 2. Lalu grafiknya akan seperti ini. Jadi kita lihat hanya mencari titik potong terhadap sumbu Y yang tadi 0,6. Lalu titik potong pada sumbu X 2,0 dan 3,0. Kemudian kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya tadi di sini 5 per 2, min 1 per 4 dan sumbu simetrinya. Jadi di saat ada sumbu simetri ini, bagian kanan dan bagian kiri sumbu simetri itu sama bentuknya. Sekian video pembahasan dari kami mengenai fungsi nonlinear. Semoga teman-teman yang sudah menonton dapat memahami dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe